Association with all. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan tentang manajemen berbasis data. Sebelumnya, apakah adik-adik semua sudah tahu apa itu manajemen berbasis data? Belum, Kak. Baiklah, kakak akan menjelaskan sedikit menurut pengetahuan kakak dan menurut yang kakak baca. Sistem manajemen berbasis data adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu bisnis data, menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Di mana sistem manajemen berbasis data adalah database, koleksi data sistematis dan sistematis yang disimpan secara elektronik. Dapat berisi semua jenis data, termasuk kepada angka, gambar, video, dan file. Kita dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan sistem manajemen basis data atau DBMS untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data. Dalam sistem komputer, database juga dapat merujuk ke DBMS apapun, ke sistem database atau ke aplikasi yang terkait dengan database. Jika kita sudah mempelajari tentang basis data, kita harus mengetahui tipe-tipe dari basis data tersebut. Berikut ada 3 contoh untuk mengklasifikasikan basis data. Yang pertama berdasarkan isinya seperti teks dokumen, statistik, atau objek multimedia. Berdasarkan area aplikasinya, ada akuntansi, film, dan manufaktur. Berdasarkan aspek teknisnya seperti struktur basis data atau tipe antarmuka. Dan apa itu model berbasis data? Yaitu menunjukkan pada struktur logis dan berbasis data. Model berbasis data menjelaskan hubungan antara aturan, menentukan bagaimana data yang akan disimpan, diatur, dan dimanipulasi. Setiap aplikasi basis data dibangun berdasarkan aturan dan konsep model data yang lebih luas seperti diadopsi oleh aplikasi yang mendasarinya. Selanjutnya ada pengantar aplikasi komputer. Di sini komputer merupakan alat elektronik yang bisa digunakan sebagai alat untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan secara sistematis berdasarkan suatu instruksi atau perintah yang diberikan. Dengan kata lain, komputer adalah serangkaian elektronik yang bekerja secara sistematis yang dapat digunakan untuk membantu meringankan tugas manusia berdasarkan suatu instruksi yang diberikan kepadanya. Selanjutnya di sini ada siklus pengolahan data. Yang pertama input, lalu ada processing, dan selanjutnya ada output. Yang selanjutnya ada data. Data adalah bahan yang akan dikelola atau diproses yang berupa angka, huruf, simbol, kata yang menunjukkan situasi tertentu dan yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada informasi. Hasil proses atau hasil pengelolaan data yang dapat meliputi hasil gabungan, hasil analisa, atau hasil menyimpulkan yang akan dipakai sebagai salah satu alat untuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya ada proses, segala macam proses atau operasi terhadap data sehingga data tersebut menjadi berguna untuk mengambil keputusan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Menurut jenis input atau output sinyalnya, komputer dapat digolongkan atas. Yang pertama yaitu komputer analog. Komputer analog adalah komputer yang bekerja berdasarkan jenis data secara kualitatif yang bersifat kontinu seperti arus listrik, aliran air, kecepatan udara. Yang kedua, komputer digital adalah jenis komputer yang dapat digunakan untuk mengolah data secara kuantitatif yang berupa karakter-karakter huruf, angka, arus on-off, atau skin effect dan bisnis. Yang ketiga, hybrid komputer adalah komputer yang dapat mengolah data kualitatif dan kuantitatif, gabungan antara analog dan digital. Itulah materi yang kami sampaikan. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, silahkan. Kak, mau bertanya. Saya Sasta mau bertanya, Kak. Apa pengaruh penggunaan basis data dalam pengelolaan informasi? Baik
Baiklah, di sini kakak akan menjawab pertanyaan dari Sasta. Apa pengaruh penggunaan basis data dalam pengelolaan informasi? Baiklah, dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan memperhitungkan dengan matematika. Perhitungan dengan merancang yang benar, maka penyajian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Baiklah, apakah dari penjelasan kakak tadi tentang apa pengaruh penggunaan basis data dalam pengelolaan informasi, Sasta bisa mengerti? Bagi adik-adik yang ingin bertanya, silakan. Pak, saya ingin bertanya, mengapa basis data menjadi komponen penting dalam membangun sistem informasi manajemen? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi yang pertanyaannya mengapa basis data menjadi komponen penting dalam pembangunan sistem informasi manajemen. Jawabannya, basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. Basis data bisa menjadi penting karena dapat mengorganisasikan data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas, dan juga update yang rutin. Demikianlah materi kita pada sore hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti tentang materi kita. Terima kasih pada adik-adik yang telah meluangkan waktunya. Sekian dapat kami sampaikan. Bye-bye lu.